Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Alhamdulillah, pada malam ini, malam Selasa tanggal 1 bulan Dzulqa'dah tahun 1446 Hijriah, dengan izin Allah Ta'ala kita melanjutkan kembali kajian kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Muyassarah li Fadilati Syekh Husain ibn Audah Al-Awaishah hafizahullahu ta'ala. Kita masih mempelajari perkara-perkara yang tidak najis namun dianggap najis. Yang ketujuh, sabian, araqul junubi wal haid, keringat orang yang junub dan wanita yang haid. Jadi keringat orang yang junub dan wanita yang haid tidak najis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam laqiyahu fi ba'di tariqil Madinah wa huwa junubun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam menemuinya di sebagian jalan yang ada di kota Madinah, dan Abu Hurairah dalam keadaan junub. Fan khanastu minhu, aku pun keluar ataupun pergi secara sembunyi-sembunyi. Fadhahaba faghtasala thumma jaa. Kemudian Abu Hurairah pergi dan mandi. Setelah itu datang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, "Aina kunta ya Abu Hurairah?" Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya,
di mana engkau wahai Abu Hurairah? Pergi kemana engkau tadi wahai Abu Hurairah? Qala kuntu junuban fakarihtu an ujalisaka wa ana ala ghairi tahara. Abu Hurairah berkata, aku dalam keadaan junub dan aku tidak suka duduk bersamamu dalam keadaan tidak suci. Jadi Abu Hurairah tidak suka duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tidak suci. Sehingga Abu Hurairah keluar atau pergi untuk mandi janabat. Kemudian beliau kembali mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala subhanallah innal muslima la yanjus. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, subhanallah, sesungguhnya seorang muslim tidak najis. Kemudian penulis berkata, bawwabal Bukhari fi sahihihi baban fi dzalik. Imam Bukhari menulis bab di dalam kitab Sahih Bukhari, babu araqul junubi, bab keringat orang yang sedang junub. Wa annal muslima la yanjus, dan seorang muslim tidak najis. Dengan demikian, keringat seseorang yang sedang junub atau keringat wanita haid tidak najis. Wallahu a'lam. Kemudian yang ke-8, maitatu ma la nafasa lahu sa'ilatun, bangkai yang tidak memiliki darah mengalir, tidak memiliki nafas yang mengalir. Kadzubab, seperti lalat, wan naml wal ankabut wa nahwi dzalik, seperti bangkainya semut, laba-laba dan yang lainnya. Wadzalika li'anna al-asla fil a'yan at-taharah wal bara'atul asliyatu mustashabah, karena pada asalnya segala sesuatu suci dan berlepas diri. Al-bara'ah al-asliyah, berlepas diri dari najis. Artinya segala sesuatu pada asalnya suci, tidak boleh dikatakan najis kecuali jika terdapat dalil. Wa fil hadis, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza waqa'a adh-dhubabu fi ina'i ahadikum falyaghmishu kullah thumma yatrahhu fa inna fi ihda janahaihi da'an wa fil akhari shifaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila lalat jatuh atau hinggap di bejana seseorang di antara kalian, fal yaghmishu kullah, hendaklah ia menenggelamkan lalat tersebut seluruhnya, ditenggelamkan. Summa liyatrahu, kemudian buanglah lalat tersebut. Fa inna fi ihda janahaihi da'an, karena sesungguhnya salah satu dari
sayap lalat tersebut mengandung penyakit dan sayap yang lain mengandung obat. Jadi di dalam hadis disebutkan lalat ketika jatuh yang pertama kali mengenai minuman atau mengenai air adalah sayap yang mengandung racun. Kalau langsung dibuang, otomatis minuman tersebut mengandung racun. Kemudian kalau lalat tersebut ditenggelamkan, dicelupkan sampai ke dalam, ditenggelamkan seluruhnya, jangan separuh-separuh, celupkan seluruhnya. Sayap yang berikutnya mengandung obat, mengandung penawar, sehingga minuman tersebut bersih kembali, netral kembali, bisa diminum bagi siapa yang mau, tidak mengapa. Dan jangan ragu-ragu dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis ini hadis riwayat Bukhari. Penulis berkata, wa innama amara bi ghamsid dzubab kullihi hifadhan ala ta'ami aw syarab. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mencelupkan lalat seluruhnya untuk menjaga makanan dan minuman. Jadi kalau ada lalat hinggap di makanan, seperti makanan apa ini? Sop ya, celupkan langsung seluruhnya, jangan ragu-ragu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mencelup lalat seluruhnya untuk menjaga makanan atau minuman. Wa fihi dalilut taharah. Ini adalah dalil sucinya lalat. Wa mimman qala bi taharati ma la nafasa lahu sa'ilah, Abul Barakat Majduddin Ibnu Taimiyah fi Muntaqal Akhbar wa Syaukani fi syarhihi Nail al-Awtar wa San'ani fi Subulis Salam. Di antara ulama yang mengatakan sucinya binatang yang tidak memiliki nafas yang mengalir adalah kakeknya Ibnu Taimiyah, Abul Barakat, namanya Abdus Salam. Jadi Ibnu Taimiyah namanya Ahmad ibnu Abdul Halim ibni Abdus Salam. Abul Barakat Ibnu Taimiyah. Demikian pula Al-Imam Syaukani dan As-San'ani dalam kitabnya Subulus Salam. Mereka menyatakan binatang-binatang tersebut seperti semut, lalat, serangga, lebah dan yang lainnya, bangkainya tidak najis. Bangkainya tidak najis. Wallahu a'lam. Kemudian bab berikutnya, izalatun najasah, membersihkan najis. Yang pertama, hukmu izalatin najasah, hukum membersihkan najis. Wa hukmu izalatin najasat fardun, hukum menghilangkan najis adalah wajib. Jadi menghilangkan najis atau membersihkan najis hukumnya wajib. Qala Ibnu Hazm rahimahullah, wa izalatun najasa wa kullu ma amara Allah Ta'ala bi izalatihi fa huwa fardun. Ibnu Hazm rahimahullah berkata, membersihkan najis dan semua yang diperintahkan Allah untuk menghilangkannya, untuk membersihkannya, hukumnya wajib.
Jadi membersihkan najis hukumnya wajib. Jadi membersihkan najis hukumnya wajib, bukan sekedar anjuran. Wa qala wa hadhihi al-mas'alah. Jadi contohnya kencing. Setelah kencing istinja. Setelah istinja wudu. Padahal belum datang waktu sholat. Istinja hukumnya wajib. Adapun wudu tidak wajib. Jadi setelah buang air wajib membersihkan apa? Najis. Tidak boleh ditunda. Adapun wudu tidak wajib kecuali apabila untuk apa? Untuk sholat. Demikian. Jadi membersihkan najis hukumnya wajib. Wa qala wa hadhihi al-mas'alah tanqasimu aqsaman katsira. Ibnu Hazm berkata, permasalahan ini terbagi menjadi bagian yang banyak. Yajma'uha anna kulla syai'in amara Allah Ta'ala ala lisani Rasulih sallallahu alaihi wasallam bijtinabihi aw ja'a nassun bitahrimihi aw amara kadzalika bi ghaslihi aw mashihi fa kullu dzalika fardun ya'si man khalafahu lima dzakarna qablu anna ta'atahu ta'ala ta'atu rasulih sallallahu alaihi wasallam fardun. Ibnu Hazm berkata, permasalahan ini dikumpulkan, disimpulkan bahwasannya segala sesuatu yang diperintahkan Allah melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk dijauhi, atau datang dalil yang menjelaskan haramnya, atau ada perintah mencucinya atau menggosoknya, semua itu hukumnya wajib dan dikatakan bermaksiat orang yang menyelisihinya. Jadi siapa yang tidak mau membersihkan yang najis, maka dia dikatakan bermaksiat. Lima dzakarna, sebagaimana yang telah kita sampaikan, bahwasannya mentaati Allah dan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hukumnya wajib. Jadi penulis membawakan pernyataan Al-Imam Ibnu Hazm untuk menjelaskan bahwasannya membersihkan najis hukumnya wajib, bahkan termasuk syarat wajibnya sholat. Jadi izalatun najasah syartu wujubis sholat. Artinya siapa yang hendak sholat, dia wajib membersihkan dirinya, membersihkan badannya, pakaiannya, dan tempat yang digunakan untuk sholat wajib dibersihkan dari najis. Dan siapa yang dengan sengaja sadar, ingat sholat tanpa membersihkan badannya yang najis, sholatnya tidak sah. Jadi siapa yang dengan sengaja pakaian yang najis yang dipakainya tidak ganti, dia sadar dan dia memiliki pakaian yang lain, atau setelah kencing tidak istinja langsung wudu sengaja, tidak karena lupa, kemudian dia sholat. Dalam hal ini sholat dalam keadaan najis dengan sengaja,
sholatnya tidak sah. Jadi membersihkan najis hukumnya wajib, dan suci dari najis adalah syarat wajibnya sholat. Kemudian yang kedua, qaidah jalilatun jami'atun fi tadhirin najasat. Kaidah yang agung, yang komplit, yang lengkap di dalam membersihkan najis. Jaa fi Sailil Jarrar, disebutkan dalam kitab Sailul Jarrar karya Al-Imam Syaukani, wal wajibu ittiba'u dalil fi izalati ainin najasah. Yang wajib adalah mengikuti dalil di dalam menghilangkan benda yang najis. Jadi bagaimana cara membersihkan najis? Caranya mengikuti dalil. Jadi kalau dalilnya fama warada fihi al-ghuslu hatta la yabqa minhu launun wala rihun wala ta'mun, kana dzalika huwa tathhiru. Jika ada dalil membersihkan najis dengan mencuci sampai tidak tersisa warnanya, baunya dan rasanya, demikianlah cara mensucikannya. Jadi kalau ada dalil mencuci, berarti cara mensucikannya dengan mencuci. Wa ma warada fihi sabbu, kalau ada dalil membersihkan yang najis dengan menyiram, maka mensucikannya dengan menyiram. Contohnya ada tanah yang dikencengi seseorang, tidak perlu tanahnya dicangkul supaya bersih, atau tanahnya dicuci, dipel gitu. Tanah ya, bukan lantai. Cara membersihkannya cukup disiram. Awil rasyu, atau memerciki. Awil hattu, atau menggosok, mengerik dengan kuku. Awil mashu alal ard, atau menggosok. Jadi sandal yang kena kotoran, cara mensucikannya jangan digosok, tidak perlu dicuci. Kalau dicuci bagus, kalau digosok lebih bagus, karena dalilnya menggosok. Jadi al-mashu, digosok di atas tanah. Au mujarradul masyi fi ardin tahirah, atau sekedar berjalan di tanah yang suci. Jadi pakaian wanita yang panjang, apabila berjalan melewati sesuatu yang najis, pakaiannya najis, pakaian yang bawah, namanya apa itu? Bagian bawah pakaian wanita. Apabila kena najis, mensucikannya cukup melewati tanah yang lain, tanah yang suci. Jadi mensucikannya cukup dengan melewati tanah yang suci. Karena dzalika huwa tathhir, itu adalah mensucikannya. Waqad tsabata fi sunnah, terdapat riwayat yang sahih di dalam sunnah, annan na'la yusibuhu alladhi yusibuhul qadaru yutahharu bil masih. Sandal yang menginjak kotoran disucikan dengan digosok. Ini lebih utama. Wa huwa minal mughalladah istilahan. Padahal kena kotoran ini termasuk najis yang
mughalladhah, najis yang berat, tetapi mensucikannya cukup digosok. Wa kadzalika warada fi thawb idza asabahul qadaru indal masyi au ala ardin qadirah. Demikian pula terdapat hadis tentang baju yang kena kotoran ketika berjalan, bajunya wanita kena kotoran di tanah yang najis, annahu yutahhiruhu al-mururu ala ardin tahirah, yang mensucikannya dengan melewati tanah yang suci. Tidak perlu dicuci, tidak harus dicuci. Jadi bagian bawah pakaian wanita kena najis di tanah yang najis, di tanah yang ada najisnya. Mensucikannya cukup melewati tanah yang suci. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian yang ketiga, tathhirun najasah, mensucikan benda-benda yang najis. Yang pertama al-adirah, al-ghaid, kotoran. Wa tuzalu indal istinja bil ma' awil hijara wa nahwihi. Kotoran manusia setelah buang air besar disucikan dengan istinja, menggunakan air. Istinja artinya cawi, ya cawi ya. Bahasa Indonesianya apa Bang Darlis? Hah? Iya. Dengan cebok menggunakan air, atau al-hijarah, atau menggunakan batu. Enggak tahu bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Jawanya tahu. Jadi cara mensucikannya dengan istinja, dengan cebok menggunakan air, atau dengan menggunakan batu dan yang lainnya, batu, tisu. Kemudian penulis berkata, amal ma, adapun air, fali qaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu, di Masjid Quba terdapat laki-laki yang suka untuk bersuci. Waqad nazalat hadhil ayah fi ahli Quba. Ayat ini diturunkan tentang penduduk Quba. Li'annahum kanu yastanjuna bil ma'. Mereka istinja dengan air. Kama fi hadis Abi Hurairah, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, nazalat hadhil ayah fi ahli Quba, turun ayat ini tentang ahli Quba. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Qala kanu yastanjuna bil ma'. Mereka orang-orang Quba istinja atau cawi, cebok dengan air. Maka turunlah ayat ini tentang mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala memuji sahabat-sahabat yang di Quba karena mereka istinja menggunakan air. Wa an Anas ibni Malik radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza kharaja li hajatihi aji'u ana wa ghulamun ma'ana idawatan min ma' yakni yastanjibih. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila keluar untuk buang hajat, aku dan pemuda yang bersamaku membawa satu bejana air, yastanjibih,
Jadi idawa artinya inaun shaghirun min jildin. Idawa artinya bejana yang kecil yang terbuat dari kulit. Yakni yastanjibih. Nabi sallallahu alaihi wasallam istinja atau cebok dengan air tersebut. Jadi dalil-dalil ini menjelaskan apabila kita buang air hendaklah kita istinja menggunakan air. Jadi apabila kita buang kotoran besar hendaklah kita istinja menggunakan air. Wallahu taala alam. Kita lanjutkan setelah adzan. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Wa ammal hijarah. Adapun membersihkan kotoran dengan batu. Fali qaulihi sallallahu alaihi wasallam la yastanji ahadukum biduni salasati ahjar. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian istinja dengan batu
kurang lebih dari 3. Jadi minimal istinja dengan batu jumlahnya 3. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza dhahaba ahadukum ila al-ghaid falyastatib bi 3 ahjar fa innaha tujzi'u anhu. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian keluar atau pergi untuk buang kotoran, hendaklah ia istinja dengan menggunakan 3 batu. Fa innaha tujzi'u anhu. 3 batu tersebut cukup baginya. Wa amma ma yasuddu anil hijarah kal waraqi wa nahwihi fa innahu mustanbatun min iddati nusus. Adapun pengganti batu seperti daun atau tisu, ini diambil faedah atau istimbat dari beberapa dalil, beberapa hadis. Di antaranya minha ma yarwihi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala ittaba'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa kharaja li hajatihi. Abu Hurairah berkata, aku mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau keluar untuk buang hajat. Fakana la yaltafitu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menoleh. Fadanautu minhu, aku pun mendekat. Aku mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ibghini ahjaran astanfidhu biha aw nahwahu wala ta'tini bi'admin wala rawthin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Hurairah, carikan aku batu untuk istinja atau yang lainnya, batu atau yang lainnya, batu atau daun atau yang lainnya. Janganlah engkau membawa tulang, dan jangan pula engkau membawa kotoran. Jadi yang dilarang adalah membawa tulang dan kotoran, karena tulang makanannya jin, sedangkan kotoran adalah makanan binatangnya jin. Jadi jin juga ada binatang, makanannya adalah kotoran binatang, sedangkan tulang adalah makanannya jin. Demikian pula yang tidak dibolehkan untuk istinja, sesuatu yang dimuliakan seperti peci, tidak boleh dipakai istinja, sesuatu yang mulia. Atau makanan manusia, roti contohnya, tidak boleh digunakan untuk istinja. Kalau makanannya jin, tidak boleh digunakan untuk istinja, apalagi makanan manusia. Jadi yang dibolehkan seperti batu atau daun atau tisu dan yang lainnya. Wallahu a'lam. Nulis berkata, fanahyun Nabi sallallahu alaihi wasallam anil azmi war rawthi dalun ala jawazi ma siwahuma mimma tuzalu bihi najasah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang tulang. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang menggunakan tulang dan kotoran binatang. Ini adalah dalil dibolehkan menggunakan selain keduanya.
untuk menghilangkan najasah, untuk menghilangkan yang najis. Walau lam yajuz hada, sekiranya tidak dibolehkan menggunakan daun atau yang lainnya, laqala lahu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti bersabda, ibghini ahjaron astanfid biha. Astanfid, ibghini ahjaron astanfid biha, carikanlah batu supaya aku istinja dengannya. Kemudian beliau diam, atau beliau bersabda, wala ta'tini bi ghairiha, jangan mencarikan selain batu. Kalau ada sabda demikian, maka kita tidak boleh menggunakan tisu, harus dengan batu. Sehingga di kamar mandi hotel otomatis banyak batunya, batu kerikil-kerikil otomatis banyak. Nah, sekiranya demikian, sekiranya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian, wala ta'tini bi ghairiha, janganlah mencari selain batu. Apabila demikian, tidak boleh istinja kecuali dengan batu. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bersabda demikian, carikan batu atau yang lainnya. Janganlah engkau membawa, wala ta'tini bi admin wala rauthin, baida annahu sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah engkau mendatangkan aku, janganlah engkau membawakan untukku tulang dan kotoran. Wa minal ma'lumi anna najasati mahsuratun, dan telah diketahui bahwasannya benda-benda yang najis jumlahnya terbatas. Bi khilafil a'yan at-tahirah, berbeda dengan benda-benda yang suci. Fa innaha ghairu mahsuratin, jumlahnya tidak terbatas. Fa hasrun Nabi sallallahu alaihi wasallam anil admi war rawthi yadullu ala jawazi istimali ghairihima. Nabi sallallahu alaihi wasallam membatasi larangan dari menggunakan tulang dan kotoran, menunjukkan dibolehkan menggunakan selain keduanya. Waqad allala Nabi sallallahu alaihi wasallam sabab hadan nahi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan illah, menyebutkan alasan, menyebutkan hikmah sebab larangan ini. Faqala la tastanju birrawthi wala bil idami fa innahu zadu ikhwanikum minal jin, janganlah istinja dengan kotoran dan dengan tulang, karena itu adalah makanan saudara kalian dari jin. Jadi kalau ada tulang, jangan dihabiskan semuanya. Jadi akal tulahma hatta admahu, saya makan daging sak tulang-tulangnya, daging tulangnya diperis tuh sampai tulangnya remuk seperti kerupuk. Nah, tulang adalah makanannya jin. Jangan istinja dengan kotoran. Kalau kotoran, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu ilfun lidawabihim, kotoran adalah makanan binatang mereka, bukan makanannya jin, tetapi makanan binatang jin. Jadi jin pun ada binatangnya. Wala bil idham, janganlah istinja dengan tulang. Fa innahu zadu ikhwanikum minal jin, karena itu adalah makanan atau bekal saudara kalian dari jin. Jadi apabila jin membaca bismillah kemudian menemukan tulang, dagingnya utuh kembali. Nah, ini faedahnya membaca bismillah. Jadi jin apabila membaca bismillah, maka dagingnya utuh kembali. Awfara ma yakunu minal lahm. Wallahu a'lam. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah
Ibnu Taimiyah rahimahullah, Syekhul Islam berkata, wa hadza kama annahu lamma amara bil istinja bil ahjar lam yakhtassa al hajara. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memerintahkan cebok dengan batu, beliau tidak mengkhususkan batu, illa li annahu kana al mawjudu ghaliban, kecuali karena batu itu biasanya ada di padang pasir. La li anna al istijmara bi ghairihi la yajuz, bukan artinya istinja dengan selain batu dilarang. Bali sawabu qaulul jumhur fi jawazil istijmar bi ghairi. Akan tetapi yang benar adalah pernyataan jumhur ulama yang menyatakan dibolehkan istinja atau cebok dengan selain batu. Kama huwa a'tharu riwayatainin Ahmad linahyihi anil istijmari birrawthi warrammati. Warrammati ay al-adm. Ar-rammah al-admul bali, tulang yang rapuh. Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, sebagaimana yang nampak dari dua riwayat dari Imam Ahmad, linahyihi, riwayat Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang cebok dengan kotoran dan tulang. Wa qala innahuma ta'amu ikhwanikum minal jin, keduanya adalah makanan saudara kalian dari jin. Falamma naha an hadain ta'lilan bihadhil illah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dua benda ini untuk digunakan istinja dengan alasan ini, ulima annal hukma laisa mukhtassan bil hajar, diketahui bahwasannya istinja tidak dikhususkan dengan batu. Wa illa lam yahtajja ila dalik, kalau demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin berhujjah dengan menyampaikan bahwasannya tulang dan kotoran adalah makanan jin. Wa nahwuhu wa dzakara nahwuhu al-Hafidz rahimahullah dalam kitabnya Al-Fath. Wa qala Syawkani rahimahullah fi Dararil Mudiyah, wa idza lam tujadil wa idza lam tujadil ahjar fa ghayruha yaqumu maqamuha lid-darurah. Apabila tidak ada batu, selain batu boleh mengganti posisi batu karena darurat. Malam yakun dalikal ghair warada nahi annahu, selama selain batu tidak ada larangannya. Karrawthati warraji'i wal admi, seperti kotoran dan tulang. Ar-raji juga kotoran. Jadi ar-raji artinya ar-rawthu. Wallahu ta'ala alam. Kemudian penulis berkata, wa tutahharul adirah minan ni'al biturab, dan kotoran yang terkena sandal disucikan dengan tanah, artinya dengan menggosokkannya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza wati'a ahadukum bina alaihi al-ada fa inna turaba lahu tahur, jika jika sandal kalian menginjak kotoran, maka tanah mensucikannya. Wa fi riwayatin idza wati'al adha bi khuffaihi, apabila seseorang di antara kalian menginjak kotoran dengan khufnya, fatahuruhuma at-turab, maka yang mensucikannya adalah tanah, yaitu dengan cara menggosokkannya. Wallahu ta'ala alam. Sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kajian yang berikutnya. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan, tafadhol. Barakallahu fikum.
Monggo ada pertanyaan. Ya, silakan. Gimana? Iya. Kalau batu minimal 3, berarti selain batu minimal 3. Contohnya tisu 3. Kalau tisunya panjang dipotong menjadi 3. Jadi kalau batu minimal 3, selain batu, contohnya daun 3 daun. Jadi kalau batu minimal 3, selain batu juga minimal 3. Bagaimana kalau batunya besar? Dikepruk supaya menjadi kecil-kecil. Jadi dalilnya 3. Jadi besar kecil bukan ukuran. Ukurannya adalah jumlah. Cari yang kecil. Batu yang kecil jumlahnya 3. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Bagian kanan, bagian kiri, tafadhol. Ya, bagus. Keras, bagus. Kemana? Ya. Ya. Setelah mandi di kamar mandi langsung wudu, tidak masalah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wudu di kamar mandi. Jadi setelah mandi langsung wudu tidak masalah. Ini diambil faedah, boleh berwudu dalam keadaan telanjang, tetapi di kamar mandi, jangan di luar rumah. Selamat bagus ya. Wudu telanjang tidak mengapa di kamar mandi. Kalau di luar rumah tidak boleh, tetangganya langsung kabur nanti. Wallahu a'lam. Ada yang lain, silahkan. Tafadhol. Silahkan, ada pertanyaan. Ya, Mas Didi, silahkan. Iya, barakallahu fikum. Kalau istinja dengan batu ada sisanya, pasti ada. Tapi sisanya dimaafkan. Masih ada sisa, baunya, lengketnya masih ada. Oh, sorry. Jelas ya? Aisyah. Jadi ini termasuk bab la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini keringanan sudah. Cukup 3 batu. Batunya sudah diputer-puter satu sudah diputer-puter. Buang 1. Kemudian 2 diputer-puter. 3. Masih lengket ya sudah, tidak apa-apa insyaallah. Jadi sisanya tidak mengapa, dimaafkan. Wallahu a'lam. Yang lain silahkan. Ya, Bang Darlis. Gimana? Mall ya. Sangu. Ya, sangu batu. Iya. Jadi barakallahu fikum. Kalau bisa jangan berwudu di tempat seperti itu. Di yang tertutup saja. Di kamar mandi itu kan orang-orang semuanya bisa bareng-bareng itu, pipis berjamaah itu. Iya. Jadi sudah gak kuat, darurat berarti. Daripada ngompol gitu ya. Ayo terus gimana? Ya cukup, tidak apa-apa. Sedikit insya Allah ditadai gini, diambil untuk istinja insya Allah cukup. Tidak harus banyak. 1 gelas ini insya Allah cukup. Tidak harus banyak 1 apa, nah itu tidak harus.
Jadi istinja dengan air sedikit insya Allah cukup. Barakallahu fikum. Ada yang lain? Cukup ya? Iya, tafadhal. Itu bocor, airnya bocor. Kalau tidak ada air, boleh tidak pakai parfum. Kalau tidak ada air, bolehkah memakai kopi itu? Iya. Jangan. Jadi kalau nggak ada air, pakai tisu. Jangan kalau nggak ada air, pakai parfum. Jadi kalau tidak ada air, pakai yang lain, tisu atau batu atau kerikil atau daun atau yang lainnya. Jadi kalau kita tahu tempat ini tidak ada air, ya sangu air kita. Seperti itu. Wallahu a'lam. Jadi tidak boleh istinja dengan sesuatu yang bagus, yang dimuliakan. Parfum kan dimuliakan, pakai wangi. Seperti itu. Wallahu a'lam. Jadi makanan tidak dibolehkan. Istinja dengan makanan tidak dibolehkan. Jadi kalau dengan parfum, wallahu a'lam, lebih utama dihindari. Ada yang lain silakan. Tafadhol. Cukup ya. Kalau tidak ada pertanyaan, insyaallah akan kita lanjutkan pada kajian yang berikutnya. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Terima kasih atas kehadiran jamaah sekalian. Semoga Allah menerima amal kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah memudahkan kita untuk istiqamah di atas Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga Allah mewafatkan kita di atas Islam dan Sunnah dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Allah menjadikan ucapan kita yang terakhir dari dunia ini mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Allahumma qsim lana min khasyiatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir li asatidatina wa li masyayikhina wa li wulati umurina wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma nafis karbal makrubina minal muslimin. Allahumma shfi mardahum waqdi duyunahum wa farrij humumahum wa yassir umurahum. Allahumma anjil mustad'afina minal muslimina fi Filistin. Allahumma kun lahum aunan wa nasira wa muayyidan wa dhahira. Allahumma at'imhum min ju' wa aminhum min khawf. Allahumma shdud wat'ataka 'ala al-yahudi. Allahumma ja'alha 'alaihim sinina kasini Yusuf. Allahumma anjil mustad'afina minal muslimina fi kulli makan. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma wafiqhum lima tuhibbuhu wa tardah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.